Sapa Gembala. Shalom Jemaat GKI Pengampon. Minggu lalu telah kita dengarkan bahwa gereja kita GKI Pengampon masih terus bergerak dalam menolong sesama yang membutuhkan. Secara khusus tanggal 4 sampai 9 Mei, kita telah mengadakan kegiatan memberikan tribako bagi mereka yang membutuhkan seperti berikut. Majelis Jemaat mengundang dan menyambut anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk melayani baik dalam dukungan doa, dana, ataupun daya, sebab ini adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan di saat krisis, dengan peduli kepada sesama yang membutuhkan. Mari kita mengingat nasihat dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Baiklah, jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan diri untuk ibadah keluarga. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, di Minggu Paskah kelima ini, kita mengimani bahwa Tuhan mengundang setiap kita untuk bersekutu bersama dalam ibadah keluarga GKI Pengampon. Mari kita arahkan hati dan hidup kita untuk berjumpa dan menyembah Allah Sang Halik, mendengarkan dan merenungkan sabda Kristus Sang Firman, bersekutu dan diperbarui oleh kuasa Roh Kudus Sang Penolong. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 31, "Padamu ya Tuhan, aku berlindung, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku." Seruan pemazmur juga menjadi keyakinan iman kita untuk memasuki hadirat Tuhan Raja yang Maha Kudus. Mari dengan bangkit berdiri, kita tinggikan dan muliakan Dia melalui Kidung Sembah, Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat
Jemaat, kita awali ibadah rumah Minggu Paskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dan cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Mei. Telah hampir 2 bulan kita beraktivitas, berkarya, dan beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Tema ibadah minggu ini adalah keberanian menjalani kehidupan. Peristiwa kebangkitan Kristus memberikan kepastian akan sebuah kehidupan yang baru bagi setiap orang percaya dan hidup di dalamnya. Bahkan di tengah perubahan dan ketidakpastian yang kita jalani saat ini, kita diundang dan diteguhkan untuk berani hidup baru dengan menghayati apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Apakah saat kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan tetap yakin bahwa Tuhan hidup di dalam kita dan dengan percaya akan kuasa-Nya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kehidupan, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kemenangan-Mu atas maut memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan, bahkan memberikan kami kekuatan menghadapi kematian. Tetapi ya Tuhan, terkadang kami lupa bagaimana kami seharusnya memaknai kemenangan-Mu atas maut dalam hidup kami. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan akal kami yang membuat kami mengeluh ketika berada dalam kesengsaraan, kesakitan, penderitaan, penindasan dari dunia. Tuhan yang Maha Rahim, ampuni kami, sebab kami acap dan kerap bertindak semau kami, dan lupa akan pengorbanan-Mu yang memberikan kami hidup baru. Kami tergoda untuk menjalani hari kami dengan cara dan sikap yang lama, yang tidak berkenan kepadamu. Kasihani dan murnikanlah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami senantiasa, supaya kami tetap berpengharapan dan bersedia meneladani Yesus dalam hidup kami. Teguhkan kami bahwa hanya Kristus yang kami tinggikan dan nyatakan. Di dalam Kristus kami mohon ampun dan berdoa. Amin. Dipuji di
Saudara yang terkasih, mari kita membacakan Mazmur 31 ayat kedua sampai 6 dan ayat 16 sampai 17 secara berbalasan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami berlindung. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ya Tuhan, kepadamu kami berseru dan berserah. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ya Tuhan, kepadamu keluarga kami berlindung. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Tuhan, kepadamu keluarga kami berseru dan berserah. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan adalah perlindungan dan pemelihara hidup kita. Kasih dan kuasa-Nya telah diwujudkan melalui penciptaan alam semesta, penebusan di kayu salib, dan penyertaan setiap hari. Tuhan mengangkat dan merengkuh kita dari lembah yang kelam, supaya kita kembali kepadanya dan menjadi anak-anak-Nya. Menjadi saksinya dalam masyarakat kita, menjadi alat kemuliaan-Nya bagi bangsa tercinta yang sedang dilanda bencana. Kita nyatakan pengakuan kebesaran kuasa Tuhan, sekaligus juga persiapan membuka hidup untuk dirangkul oleh kebenaran firman Tuhan dengan kidung NKB 23 di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangan-Nya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemas. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangan-Nya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk setiap hal yang Engkau kerjakan di dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa, dan bagi gereja kami. Melalui firman-Mu saat ini, mampukan kami sebagai keluarga, bahkan gereja, untuk semakin memiliki keberanian menjalani hidup dan mengikuti gaya hidup Yesus di dunia ini, sehingga hidup kami terus diperbarui oleh kebenaran dan kehendak Allah. Di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengarahkan hati kami. Amin. Jemaat, kita akan menyimak Injil menurut Yohanes.
Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan menyimpannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, di tengah musim wabah, teks kita hari ini, kita baca kembali, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Bagian ini biasanya dikhotbahkan dalam kebaktian kedukaan. Jadi di tengah wabah, teks kita ngomong tentang khotbah atau ayat yang sering dipakai pada waktu kebaktian kedukaan. Apalagi Bapak Ibu, belakangan di media, pesan maut siap menjemput itu menjadi populer. Apalagi karena adanya gambar atau klip pengusung peti dari Ghana. Nah, apakah teks mengarahkan kita untuk bersiap untuk berduka? Nah, kita perlu cermati
Jemaat yang terkasih, bahwa teks itu selalu memiliki konteks. Teks memiliki konteks. Apa konteks waktu itu? Yesus memang menyampaikan pengajaran menjelang kepergiannya. Oh benar, Yesus berjanji dia akan kembali untuk menjemput. Nah, bagian ini sebenarnya bisa dimaknai dengan beberapa pemahaman. Yang pertama bisa dimaknai Yesus akan datang kembali untuk menjemput, itu adalah saat dia bangkit dan menemui murid-muridnya. Itu bisa. Bisa juga dimaknai kedatangan Yesus yang kedua kelak. Bisa juga dimaknai bahwa Yesus akan hadir dalam hidup di dalam Roh Kudus. Dan memang bisa juga dimaknai Yesus menjemput seseorang. Itu yang kita maknai dalam ibadah kedukaan. Tetapi marilah kita mencoba melihat pasal sebelumnya, pasal 13. Karena di sana itu yang menjadi pembuka dari pidato Yesus dari Yohanes 13 sampai 17. Di Yohanes 13 kalau kita ingat kembali Bapak Ibu, Yesus itu mengagetkan para murid ketika dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dan setelah itu Yesus memberitahu pengkhianatan yang akan terjadi dari dalam. Kemudian setelah itu Yesus pamit. Dan kemudian Yesus menyebutkan penyangkalan Petrus. Kita bisa bayangkan betapa murid-murid tidak gelisah mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bahkan Yesus sendiri dalam dua bagian, di Yohanes 12 ayat 37 dan Yohanes 13 ayat 21, Yesus sendiri mengatakan dia gelisah. Kata yang ditulis adalah terharu. Itu artinya Yesus juga gelisah. Nah, dalam situasi seperti inilah, dalam krisis inilah, Yesus kemudian memberi pernyataan. Banyak tempat tinggal di rumah Bapa, kemudian minta apapun, aku akan melakukannya. Nah, mari kita coba lihat dua bagian ini. Yang pertama, kita perlu melihat respon dua murid atas pernyataan Yesus. Satu, Thomas. Thomas menanyakan kepada Yesus. Dia menanyakan lokasi dan cara menuju rumah Bapa. Thomas rupanya memaknai rumah Bapa sebagai tempat yang konkret, gedung, jadi ada alamat, ada jalan. Itu sebabnya Thomas mengatakan, kalau kami tidak paham, kami tidak bisa menuju ke sana. Itu Thomas. Yang kedua, Filipus. Filipus memohon untuk melihat Bapa. Sebagai orang Yahudi, Filipus tahu bahwa melihat Allah itu adalah hal yang mustahil. Kita tahu nabi terbesar Israel, yaitu Musa. Musa pun hanya bisa melihat belakang dari Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan menutup mata Musa saat berjalan di depannya. Itu kita bisa temukan di dalam Keluaran 33 ayat 20 sampai 23. Dalam pemikiran Filipus, kami butuh kepastian sebelum menuju ke rumah Bapa. Jadi dengan mengajukan pertanyaan yang mustahil, maunya Filipus pastikan kami supaya kami bisa menuju ke rumah Bapa itu. Nah, jemaat yang terkasih, terhadap respon dua murid itu, ada tafsir yang menjelaskan demikian. Dari 14 ayat yang tadi kita baca, Yesus menyebutkan kata Bapa 13 kali. 13 kali kata Bapa di dalam 14 ayat. Inilah yang disebutkan dalam tafsir fokus dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Bahwa Yesus ini berbicara tentang Allah Bapa. Jika orang-orang Yahudi, mereka mengenal Allah sebagai Yahweh.
Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, Allah yang bisa dijumpai atau didekati oleh orang-orang yang kudus dan saleh, yang tidak berdosa, Allah yang berjarak dengan umatnya. Maka Yesus mengenali, menyebut, mengajarkan Allah sebagai Bapa. Allah adalah Bapa yang membuka dirinya bagi semua orang, banyak tempat di tempatnya Bapa. Allah adalah Bapa yang menanti anak-anaknya berjalan mendekati Dia. Dia nantikan dengan setia, Dia nantikan dengan penuh kerinduan anak-anaknya kembali. Allah adalah Bapa yang rindu umatnya berelasi, yang rindu umatnya hidup mengandalkan Dia. Nah, di dalam terang ini, maka rumah Bapa itu bukan gedung, rumah Bapa itu bukan lokasi, tetapi adalah relasi. Relasi yang erat dengan Allah Bapa, inilah yang dihidupi dan ditunjukkan Yesus pada murid-muridnya. Dan inilah anugerah. Sebab tidak bisa seorang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kepandaiannya, mungkin kekayaannya, jabatannya, popularitasnya untuk memahami, untuk melihat rumah Bapa. Tidak bisa. Ini hanya bisa dialami, ini hanya bisa dihidupi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 kali tadi kita baca di akhir perikop Yesus mengatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Janji yang indah jemaat. Namun, kita tidak boleh mengabaikan landasan di ayat 12. Di ayat 12 disampaikan, barang siapa percaya pada Yesus, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus Kristus kerjakan. Seperti Kristus juga taat dan berkomitmen melakukan pekerjaan Allah Bapa. Apa itu pekerjaan-pekerjaan Kristus yang melakukan pekerjaan Allah Bapa? Menghasilkan yang baik, mendidik, mengajar, menyediakan, menyelamatkan, memelihara, dan banyak lagi lainnya. Jadi, apabila kita gabung di sini, permintaan seseorang itu tidak dipenuhi oleh karena siapa atau identitas orang itu, tidak dipenuhi oleh karena prestasi orang itu, bukan pula dipenuhi karena cara meminta yang khusus atau demi kepentingan orang itu, tetapi dipenuhi karena saat kita atau saat orang itu menjalankan perintah Allah, melakukan karya Allah, disitulah dia tahu apa isi hati Allah. Sehingga dia paham betul apa yang akan dia minta kepada Tuhan. Sebab permintaan itu akan memuliakan Allah Bapa. Sebagai analoginya jemaat, saat ayah saya masih hidup, saat beliau masih sehat, setiap pulang ke Moon Island, ke Muntilan Bapak Ibu, saya ditanya, mau makan apa? Kalau saya menjawab, Pak, saya mau makan ayam goreng resto A. Nah, kemudian ayah, papa saya, oh ya, mah belikan gitu ya. Jadi dituruti, tetapi mukanya itu asem gitu ya. Lah, saya tahu, ayah saya, papa saya, itu jago masak nasi goreng. Atau kalau enggak masak tongseng. Nah, jadi kalau misalnya dia tanya mau makan apa, saya akan katakan, Pak, saya mau nasi goreng. Wah, kemudian papa itu bisa membuat nasi goreng itu dengan bangga, dengan semangat, dengan sebaik-baiknya.
Karena saya tahu, saya mengenal ayah saya tahu apa yang saya minta dan dipenuhi, karena itu juga membawa sukacita dan memuliakan Bapa saya. Jadi ini loh Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14, poin pertama dan poin kedua, rumah Bapa dan hak meminta dari Tuhan, jangan dipotong begitu saja. Rumah Bapa dan hak meminta kepada Tuhan, itu lebih kepada bagaimana kita mengenal isi hati Bapa. Bagaimana kita mengenal Allah Bapa yang berelasi dengan kita, sehingga kita memperoleh kekuatan dan berani menjalani hidup bahkan di tengah krisis. Nah, jika demikian, maka pesan Yesus 2000 tahun yang lalu kepada para muridnya di dalam krisis, ini juga relevan kepada kita yang sedang berada di dalam pandemi COVID-19. Dua hal kita bisa terapkan, kita bisa aplikasikan, kita bisa refleksikan. Satu, wabah COVID-19 memperlihatkan bahwa tua, muda, kaya, miskin bisa kena. Menteri bisa kena. Bupati bisa kena. Rakyat bisa tertular. Dokter bisa mati. Pendeta bisa mati. Penatua bisa mati. Oleh karena itu, berhadapan dengan virus yang ukurannya jauh lebih kecil dari rambut, manusia tidak berdaya. Masihkah kita berani dengan mengandalkan kekuatan, pengetahuan, kekayaan, jabatan, kesalehan kita yang rapuh dan sementara itu? Mungkin bisa jadi justru masa krisis ini adalah kesempatan kita mengecek, melihat kembali, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa kembali rajin membaca Alkitab. Kita bisa memperbaiki relasi dengan keluarga kita saat kita bekerja di rumah, beribadah di rumah, sekolah di rumah. Kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita. Mungkin kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk mengecek kembali iman kita. Nah, jemaat di gereja sekarang ada persekutuan doa online, ada pemahaman Alkitab online. Kita bisa bergabung untuk memelihara iman. Kita bisa bergabung di sana untuk belajar, mengetahui kehendak Tuhan, mengikutinya, sehingga kita bisa berani menjalani hidup meski kita tidak tahu kapan wabah ini selesai. Meski kita tidak tahu kapan kita bisa beribadah lagi di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, keberanian menjalani hidup terkadang membutuhkan sahabat atau komunitas. Lah disinilah gereja berperan untuk menjadi agen karya dan kemuliaan Tuhan. Gereja mungkin ditutup untuk ibadah ritual. Tetapi gereja bisa terbuka. Gereja bisa dibuka dalam arti untuk menyelenggarakan ibadah yang aktual, ibadah dalam wujud menolong sesama, ibadah dalam wujud membalut yang terluka, ibadah dalam wujud memberdayakan yang bertalenta. Keberanian menjalani hidup bisa diperlihatkan justru dengan kita melayani yang berduka, menopang yang jatuh dalam bentuk doa, dalam bentuk dana, dalam bentuk daya. Itu sebabnya berani menjalani hidup berarti kita semua diundang untuk berpartisipasi, bergerak sebagai komunitas dan gereja Kristus. Kita bisa terlibat dalam berbagai pelayanan sosial di masa COVID-19 ini. Supaya yang kita layani, mereka juga bisa berani menjalani hidup. Selamat berani menjalani hidup bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa
syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur apabila pesan 2000 tahun yang lalu ini berbicara kepada kami, bahwa kami saat ini berada di dalam sebuah krisis, namun Tuhan merindukan kami, Tuhan menguatkan kami, bukan untuk berani mati saja, namun juga berani hidup di tengah krisis. Kami mohon belas kasih Tuhan, Roh Kudus untuk menopang kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh terus mengenal Allah Bapa, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan dalam menjalani hidup ini. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Mari jemaat, kita akan naikkan doa. Kita doakan keluarga-keluarga Kristen dan gereja, supaya mereka menyatakan kuasa dan kasih Kristus yang bangkit di dalam program bagi jemaat dan masyarakat. Kita juga mau berdoa untuk usaha penanganan dan pemulihan atas wabah COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Kita doakan untuk tim medis, kita doakan untuk para peneliti kesehatan yang memainkan peranan masing-masing dalam menghadapi wabah ini. Kita juga akan mendoakan partisipasi masyarakat dan kontribusi para pengusaha, baik pengusaha keluarga, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, dalam menyediakan logistik, dalam menyediakan APD, sembako, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Kita juga akan doakan, kita berikan dukungan kepada ibadah puasa umat Islam. Semoga masyarakat saling menghormati dan juga menjaga suasana kondusif serta toleransi di tengah wabah. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Laporan Gerakan Berbagi Kasih Mei 2020. Jemaat dan para simpatisan GKI Pengampun
kami telah menerima dukungan saudara sekalian. Sebagai tindak lanjut, sebanyak lebih dari 300 paket tribako telah disalurkan kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan. Berikut liputan berbagi kasih GKI Pengampon. Jemaat GKI Pengampon yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi jemaat dan simpatisan dalam program berbagi kasih di masa wabah COVID-19 ini. Dukungan doa dan dana yang saudara berikan sudah kami terima dengan baik, sehingga di sini kita bisa melihat wujud konkret dari persembahan Bapak Ibu sekalian, yaitu paket kebutuhan pokok berupa beras, minyak, mie instan, dan kecap yang akan disalurkan kepada anggota jemaat yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan saudara-saudara sekalian, dan biarlah paket solidaritas ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang menerimanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Amin. Jemaat GKI Pengampon yang terkasih, setelah paket-paket tribako bagi jemaat dipersiapkan, hari ini akan ada sebagian penerima yang akan mengambil di gereja dan sebagian lagi oleh karena kondisi usia atau kesehatan akan menerima di rumah. Majelis Jemaat GKI Pengampon mengucapkan terima kasih, serta tetap mengundang dan menyambut dukungan dari jemaat dan simpatisan untuk menolong dan bersolidaritas dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada para donatur, sukarelawan, dan semua pihak yang telah mengambil bagian dalam bakti sosial ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Bina Pranikah Online. Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Jawa Barat akan mengadakan Bina Pranikah secara online. Bina Pranikah Online akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 23 Mei 2020. Bagi pasangan yang berencana untuk menikah dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, diundang untuk mempersiapkan diri mengikuti Bina Pranikah Online ini. Silahkan mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir online oleh masing-masing peserta pada halaman situs berikut ini. Kemudian mentransfer biaya pendaftaran sebesar Rp200.002 per pasangan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 006 008 400 6109 atas nama Klasis Jaktim GKI Jawa Barat. Pasangan yang akan mengikuti Bina Pranikah ini diharapkan menghubungi tata usaha gereja guna mendapatkan surat pengantar. Batas waktu pendaftaran Bina Pranikah ini adalah hari Senin 11 Mei 2020 pukul 22 WIB. Lomba fotografi. Panitia Masa Raya Paskah mengingatkan bahwa pendaftaran lomba fotografi akan segera ditutup pada tanggal 5 Mei 2020. Bagi yang sudah mendaftar, panitia menanti hasil karya saudara. Segeralah menyerahkan foto hasil karya saudara. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 31 Mei. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang masih berminat mengikuti lomba fotografi, silakan menghubungi panitia di nomor telepon 0812 8490 3920 dengan Saudara Joshua. Pemahaman Alkitab online pada pekan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei pukul 18.30. Tema PA online yang akan dibahas adalah meneladani kesabaran Tuhan bersama Bapak Pendeta Iswanto. Perlu jemaat ketahui
Di masa wabah COVID-19 ini, GKI Pengampon menyediakan pelayanan 3-in-1. Selain kelas PA online, jemaat dapat mengikuti Malam Puji Doa setiap hari Senin pukul 18.30, serta doa pagi setiap hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 6. Mari jemaat, bergabunglah bersama dalam pelayanan 3-in-1 ini, demi menumbuhkan dan memelihara iman sebagai kekuatan kita menghadapi masa pandemi ini. Jemaat silahkan mendaftar terlebih dahulu dengan menghubungi salah satu pendeta atau pengerja gereja. Jemaat terkasih, kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Melalui persembahan yang didasari firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dengan sukacita dan penuh syukur, kita haturkan persembahan kita, serta naikkan pujian PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat terkasih, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Karena itu, kita diajak untuk bertanggung jawab dengan menjalani hidup kudus sesuai panggilan sebagai orang percaya, meski di tengah jalan yang sukar. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan kesediaan kita untuk menjalani ibadah yang sejati dalam hidup sehari-hari dengan Kidung NKB 213, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muka-Kristus, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sambut Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalan-Mu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda-Mu, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman
benar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyalahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita mohonkan berkat. Kasih Allah Bapa Sang Pencipta, kuasa penebusan Kristus, dan karya pemeliharaan Roh Kudus terus membarui kita dan keluarga kita, dan menguatkan kita dalam menjalani perziarahan hidup hari demi hari, sampai bertemu kembali dengan Allah muka dengan muka. Amin. Bapa